Nabi Adam atau manusia itu sesungguhnya bukan keturunan dari kera, karena kera itu bukan nama binatang. Kera itu adalah nama pengelompokan, nama penggolongan, di mana dalam keluarga kera itu manusia termasuk di dalamnya, bersama dengan simpanse, bersama dengan gorila, dan bersama dengan orang hutan. Ya. Di saat sains modern dianggap benar 100%, disitulah agama terasa bagaikan dongeng. Sehingga ayat-ayat suci Tuhan pun diubah konteksnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian beralasan, tafsir itu relatif. Ilmunya berkembang sesuai zaman. Semakin modern zamannya, semakin valid tafsirnya. Banyak kalangan keblinger sains modern memiliki penalaran seperti ini. Misalnya, isi buku Adam Dilahirkan ini yang menyatakan bahwa Adam adalah bapak manusia modern yang terpilih dari spesies manusia purba. Dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Bashar. Ia adalah Al-Insan yang dilahirkan oleh Al-Bashar. Subhanallah. Padahal dalam Al-Quran, Al-Bashar dan Al-Insan memiliki makna yang sama dan identik. Hal ini dibuktikan oleh Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Bahkan Nabi Muhammad pun di ayat lain dikatakan sebagai Al-Bashar. Nabi Yusuf pun juga demikian, disebut sebagai Al-Bashar. Al-Bashar itu kalau di dalam taksonomi itu setara dengan genus Homo, ya, Homo erectus. Begitu banyak keterangan Al-Bashar ini di dalam Al-Quran, dan para pelaku kisahnya bukanlah manusia purba. Menurut Al-Quran, tidak pernah ada manusia sebelum Adam, apalagi dilahirkan. Penulis buku Adam Dilahirkan memakai surah Al-A'raf ayat 11 untuk memperkuat argumennya. Allah menciptakan kalian manusia, membentuk tubuh kalian, dan itu di dalam rahim, dan kemudian Allah berkata kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Bersujudlah mereka kecuali iblis. Jadi Anda sudah menangkap ini, sesungguhnya Al-Quran secara eksplisit itu mengatakan Nabi Adam itu cuma contoh kasus dari seluruh proses yang alamiah sebagaimana terjadi pada manusia lainnya, yaitu dari saripati tanah atau tanah yang disaripatikan, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian ditempatkan di dalam rahim, kemudian diproses untuk menjadi bayi, dan terlahirlah seorang manusia termasuk Nabi Adam. Agar tidak tersesat, kami sarankan pemirsa pelajari kembali Al-Quran secara holistik. Bandingkan ayat 11 ini dengan firman Allah untuk Bani Israel yang ada di masa Nabi Muhammad. Dan kami naungi atas kalian awan, dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. Apa fungsi ayat ini? Fungsinya adalah agar Bani Israel di zaman Nabi Muhammad menjadi ingat kisah moyang mereka dahulu saat bersama Nabi Musa. Hal yang sama juga berlaku untuk ayat 11 surah Al-A'raf ini. Sejatinya, ayat ini diperuntukkan bagi kita semua agar mengingat kembali kisah bapak umat manusia, yakni Adam sang manusia pertama. Klaim berikutnya adalah Adam juga dilahirkan seperti Isa. Dikatakan bahwa surah Ali Imran ayat 59 menjelaskan keserupaan lahirnya Nabi Adam dengan Nabi Isa. Adam diciptakan dari turab. Turab itu adalah tanah. Isa itu juga diciptakan dari tanah, yaitu tanah turab. Itu kesamaan yang pertama. Bicara tentang kesamaan, umat manusia secara umum memang telah diciptakan oleh Allah berbahan dasar tanah turab. Selain itu juga, dari tanah tin, dari nutfah, alaqah, kemudian saripati tanah. Terkhusus Nabi Adam dan Isa, penekanan pada Ali Imran ayat 59
bukanlah tentang kesamaan keduanya dengan umat manusia lainnya, melainkan hanya tentang perumpamaan penciptaan sebatas dua figur ini saja. Sudah umum kita ketahui kisahnya, bukan? Bahwa kedua figur ini diciptakan tanpa adanya ayah. Maka lafaz masalah dan kamathali menunjukkan ungkapan bahasa Arab untuk sebuah permisalan antara situasi yang dialami Nabi Isa dengan Nabi Adam. Lafaz Arab masalah tidaklah sama artinya dengan tasyabbaha yang bermakna menyerupai. Tasyabbaha memiliki kata dasar syabbih. Salah satu contoh kalimatnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 157. Syubbiha lahum, diserupakan bagi mereka. Dalam hadis Rasulullah juga ada ya pemirsa, di mana beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Konteksnya berbeda dengan penggunaan lafaz masalah yang memiliki kata dasar masal. Maknanya akan selalu tentang perumpamaan. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu meragukan yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar." Silakan coba pemirsa fokus pada lafaz mislihi. Di sana maknanya adalah tentang perumpamaan. Contoh lain seperti ini juga dapat kita temukan di Al-Quran surah Yunus ayat 38, surah Hud ayat 13, kemudian surah At-Tur ayat 34. Meskipun lafaz masalah tadi maknanya adalah permisalan, penulis buku Adam dilahirkan bersikeras menyamakan kejadian penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam. Kesamaan yang kedua, kedua-duanya Nabi Adam itu diucapi kun fayakun, jadilah maka jadilah, dan Isa juga diucapi kun jadilah maka jadilah dia. Padahal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah hanya perlu diucapi firman kun, maka jadilah sesuatu itu. Nah, masalahnya sesungguhnya di ayat ini tidak ada cerita bahwa Nabi Adam itu diciptakan di luar rahim. Termasuk juga Nabi Isa itu diciptakan di luar rahim, itu tidak ada. Ya jelas tidak akan ada. Begitupun ayat khusus tentang penciptaan Nabi Adam dan Isa berasal dari nutfah atau setidaknya saripati yang hina. Tidak akan pernah kita temukan. Sekali lagi perlu diingat, Ali Imran ayat 59 tidaklah berkisah bahwa penciptaan Nabi Adam harus sama dengan penciptaan Nabi Isa yang dikandung oleh ibunya. Akan tetapi, ayat ini berkisah tentang kondisi penciptaan Nabi Isa yang semisal dengan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu sesungguhnya menurut Al-Quran diciptakan mengikuti kaidah umum yang dijelaskan oleh Al-Quran bahwa dari saripati tanah, tetapi proses pembentukannya di dalam rahim dan kemudian terlahir sebagai bayi seperti manusia lainnya. Pemirsa dengar sendiri bukan? Dia selalu menyamaratakan kaidah umum umat manusia yang Allah ciptakan dari tanah, di mana dalam rentetan proses kejadiannya memang dibentuk di dalam rahim, untuk kemudian dilahirkan ke dunia sebagai seorang anak. Perlu diingat bersama ya pemirsa, jika apapun dalam Al-Quran harus kembali kepada kaidah umum tanpa pengecualian berupa kaidah khusus, maka figur Nabi Isa akan termasuk bahan bakar neraka jahanam menurut surah Al-Anbiya ayat 98. Pasalnya, beliau oleh Al-Quran tidak pernah disebutkan akan masuk surga, sementara oleh orang kafir, beliau dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Dengan adanya kaidah khusus yang ditunjukkan oleh ayat lainnya, maka Nabi Isa alaihissalam tidaklah mendapat konsekuensi untuk masuk neraka jahanam. Bagaimana? Cukup jelas ya pemirsa? Al-Quran, kitab suci kita, tidak melulu harus dipahami secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual. Ada kaidah umum, ada kaidah khusus. Pemirsa beriman, 2 episode video bertopik bantahan Adam dilahirkan telah selesai kita bahas. Jadi manakah yang masuk akal menurut Anda? Adam manusia pertama,
Adam diciptakan oleh alien atau Adam dilahirkan.